Kang Bro, akhirnya kita bisa langsung melihat generasi terbaru Vario 160 Kang Mas. Cak, WP sudah tekankan ke sampean kalau sampean mengikuti WP ya. Pasti sampean tahu bahwa WP sudah nge-share ke sampean berkali-kali. Basis core semuanya di sana akan sama, tapi detailnya berubah total, lebih slim, lebih agresif, lebih tajam-tajam. Dan IWP akan ajak sampean untuk mencoba menjelajahi seperti apa detailnya. Nah, teman-teman, serupa tapi tak sama. Dimana saya melihat bagaimana sosok dari New Vario 60 terbaru ini memang berbeda, Cak. Detail dari cover untuk stangnya juga lebih garang, Cak. Lihat detailnya ya, seperti Cak ya. Di sini ada tulisan Honda, lalu di sini ada kayak permainan ya, kayak permainan dari plastiknya, seperti kayak sarang lebah gitu, teman-teman. Dan ini detailnya, Cak. Jadi kalau kita lihat dari atas sudah semakin tajam, dari depan seperti ini Mas ya. Jadi area depan aja udah benar-benar agresif banget, Cak. Berbeda dibandingkan dengan sebelumnya yang jelas. Revisi ini berhasil sekali ya, teman-teman. Di WP katakan berhasil. Bagaimana detail dari motor ini jadi semakin keren. Lihat nih dari samping ya, tipis banget, runcing, jadi lebih enak dilihat. Sementara ini bagian untuk spion-spionnya Mas ya, spion-spionnya masih kayaknya sih masih sama yang spionnya ya, seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana di bagian, nah ini dia, bagian dasinya Mas. Untuk warna putih nih, Cak, sama kan lihat bagaimana perbedaan dasinya ini ya. Kalau kita perhatikan ini berbeda ya, Cak. Di sini ada coakan ya, teman-teman. Dan dia bentuknya itu shape-nya berubah dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, bagi area sini berubah, teman-teman. Dan kemudian juga detail dari body-bodinya, Cak. Bagian area sini juga berbeda, lihat. Mungkin kalau di kamera nggak bisa menangkap jelas, tapi dengan melihat langsung saya menemukan bagaimana detail shape bodinya yang lebih agresif, lebih tajam-tajam semuanya, Cak. Jadi seperti ini. Nah, body JNWB sangat suka di bagian area samping ini. Tapi pelan-pelan ya, kita akan coba share ke sampean nanti biar sampean tercerahkan ya. Bagaimana sosok aslinya, teman-teman. Oke. Nah, jika kita lihat dari sini, Mas. Nah, ya, jadi bodinya ini memang teman-teman kelihatan lebih slim. Dan sampai kita menemukan banyak sekali layer-layer. Bahkan di area sini pun, Cak, plastiknya tuh beda dia. Jadi kayak ala karbon gitu ya, Cak ya. Carbon twills. Dan WP tetap katakan reflektor sama seperti yang sudah di-share sebelumnya. Lihat, bagian sini masih sama ya. Ada pemisah di sini, tapi ada variasi bagian sampingnya. Jadi seolah jadi bertumbuk-tumbuk, teman-teman. Nah, itu bagian mukanya, Cak. Lihat nih ya. Mukanya dia tetap dual kin seperti yang sebelumnya, tapi detail dari casing-casing berubah. Terutama lihat dari sini ya, lihat nih. Bagian atasnya ya. Sampai pelototin aja Kang Mas biar puas ya. Jadi kalau sampai puas, pasti kan WP juga senang. Jadi body per bodinya revisi yang memang dikatakan oleh Honda merupakan evo atau evolusi sosok dari motor yang memang semakin garang ini. Nah, teman-teman, memang untuk yang Vario terbaru ini Honda atau AHM memastikan bahwa mereka meracik sebuah motor yang kesannya kencang. Dan teman-teman sudah lihat ya bagaimana di sini ya, teman-teman lihat nih. Ini kayak ada alisnya. Coakan di area sini, bukan coak sih, dia kayak plastik tapi dia kayak nempel begitu. Tapi jadi satu ya, teman-teman. Jadi kayak memberikan feel ke atas seperti itu menjulang. Sementara di samping sini kelihatan tetap ya modelnya kayak ngumpet gitu. Dan sini Mas, yang WP suka adalah bagian area sini. Jadi Honda melakukan revisi bagian area sampingnya sini yang ada kayak dia, lihat nih ya. Ini kayak ada layer lagi. Jadi ini bolong Mas. Ini kayak tembus ke dalam sini. Dan dia tembus sampai ke sini, walaupun tipis ya. Jadi kalau kita lihat sini, tangan kita bisa masuk. Jadi kalau kita lihat seperti Ervin ya, seolah seperti kayak winglet aja, tapi tipis dia. Nah, revisi juga terjadi pada bagian area, nggak tahu ya, fender kayaknya berubah juga ya fendernya. Kita perhatikan, di sini ada coakan yang cukup dalam ya, teman-teman. Itu untuk mencegah bottoming yang pasti jadi lebih aman kalau mungkin kena polusi tidur ataupun lubang yang gede. Dan untuk suspensinya masih sama, teman-teman. Untuk ban-bannya juga masih sama, menggunakan ban tipe FDR yang ini ya, Federal sorry. Sementara untuk ukuran 180 ring 14 inci dan peleknya sama. Untuk warna putih ini menggunakan, ini kan yang model tertingginya, Cak ya, yang ABS, dan dia menggunakan warna emas ya. Dan model dari untuk pelek-peleknya itu masih sama dengan sebelumnya. Di modelnya kayak Y begitu. Nah, ini model yang versi ABS, teman-teman. Untuk ABS ada tulisan ABS ya di sini. Tempelan ABS. Ya, sosok dari samping-sampingnya lihat nih, Cak. Jadi lebih slim ya, teman-teman. Kalau kita lihat bahkan
Bisa kita perhatikan perbedaan layer ini, layer teman-teman, dan di area sini adalah plastiknya, plastik yang kasarnya. Tapi plastik kasar ini tidak hanya polosan, ada kayak karbon tubil seperti ini Cak ya, seolah-olah. Dan di bagian area sini, dan teman-teman bisa lihat bagaimana sosok dari motor ini yang memang semakin meruncing dan runcing, dan nggak ada lagi model bertumpuk kayak kemarin yang kayak tangga itu udah hilang Cak. Jadi lebih enak dilihat. Dan untuk rem-remnya satu piston Mas ya, bagian depannya kita lihat dari jauh seperti ini, sosoknya detail dari warna putih ini. Wah, ini sih improve-nya cakep ya. Jadi teman-teman kalau kita perhatikan sekali lagi detail dari bodi-bodinya, lihat ya, meruncing, benar-benar setiap detail dari bodinya agresif sekali ya. Jadi bisa lihat ya di bagian bawahnya juga seperti ini. Kayaknya tuh kita melihat bahwa Honda berhasil menangkap kekurangan di sebelumnya, sehingga yang baru ini nggak kaku sama sekali, enak dilihat Cak. Lihat area sini ya, dan ini lagi tekukan lagi, dan ini karbon, ala-ala karbon maksudnya ya. Jadi plastiknya itu ini kayak kontur karbon seperti itu Cak. Ini kontur karbon juga Cak. Jadi kalau kita perhatikan dari samping seperti ini. Yes. Nah, oke, kita melangkah sekarang ke bagian cover untuk ini nih, speedometer. Cover stangnya Cak. Ketika kita nongkrong di motor ini Mas, saya akan menemukan speedometer yang sama. Ya mungkin ya IWP paham lah, sampean pasti berharap speedometernya berubah, tapi ternyata Honda tetap mempertahankan speedometer yang lama. Jadi kelihatannya ya minimalis sih Cak. Mungkin untuk mengejar pricing pastinya Cak, kalau nanti berubah total semuanya kan akan lebih mahal. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya, cover stangnya juga sedikit dirubah di sini Cak. Jadi kalau kita perhatikan lebih slim aja rasanya. Untuk tekukan dari stangnya masih sama ya. Kemudian dia menekuk ke dalam. Sini ada lampu jauh dekat, klakson. Nah, kencang juga suaranya. Lampu sen kiri kanan Mas, seperti ini. Dan di sini adalah adem stop system. Dan sini ada starter. Nah, untuk sini ada select. Biasa ya, ada trip A, trip B. Nggak berubah sih Cak ininya Cak. Jadi memang secara fiturnya itu nggak berubah. Mereka masih memiliki fitur sebelumnya. Ini ada indikator baterai, ada jam teman-teman semuanya. Dan ini kilometer per liternya, MID-nya kelihatan di sini Cak. Jadi kalau kita nongkrong di sini, dan ini posisi kita ya. Nah, untuk bagian belakang dari cover stangnya, saya menggunakan ada coakan ya, ada coakan. Di sini juga lihat. Jadi nggak polosan banget Cak. Ini juga bertumpuk-tumpuk Cak kelihatannya, lihat. Ya, di sini ada corak yang juga sama ya, karbon ala karbon. Dan yang jadi kekuatan lagi generasi yang baru ini, dia sudah ada, nah, oke, ada raknya yang ada charger Type-C-nya di sini Cak. Jadi lebih lengkap teman-teman semuanya. Dan ini kunci-kuncinya Mas. Nah, kunci terbaru masih sama dengan sebelumnya. Gak ada yang berubah ya Cak ya. Jadi masih seperti ini. Oke. Masih yang familiar Honda lah teman-teman. Ya, jadi seperti ini untuk smart key-nya. Dan ternyata dalamnya juga masih sama ya. Untuk dalamnya, untuk bagian rak-nya tidak berubah. Dan jika kita perhatikan dari sini, ini dia yang menjadi perbedaan dibandingkan dengan generasi sebelumnya, di mana cantolan belanjanya Mas sudah model flat ya teman-teman. Ini ada coakan ke dalam, ya ke dalam begitu Cak. Dan kalau sampai ingin nyantol belanja tinggal dipencet seperti ini. Jadi sistemnya kayak stylo yang pernah lebih besar sebelumnya kesampaian, dan lebih ringkes, lebih mewah pastinya. Nah ya, jadi seperti itu. Nah oke. Nah untuk bagian dek bawahnya ini shape-nya memang berubah ya dibandingkan sebelumnya. Jadi nggak ada yang sama di sini Cak. Bagian area detail dari bodinya itu berubah. Dan teman bisa lihat bagaimana di bagian sini ya. Untuk bagian bawahnya itu dek, dia ada kayak anti slipnya kecil-kecil begitu dari sini. Nah ini adalah tentunya untuk akinya di situ Cak. Bagaimana bodi sampingnya, ini dia Cak, yang juga berubah total Mas. Gila, ini bodinya tuh lebih bertekuk-tekuk, termasuk juga bagian jok-joknya pun ada perbedaan ya teman-teman. Joknya menggunakan material yang berbeda. Warnanya ini abu-abu, ini gelap hitam, dan dia agak ada bintik-bintik gitu Cak. Jadi untuk anti slipnya. Dan teman sudah lihat bagaimana bagian area sampingnya. Mungkin kalau di kamera sulit untuk menangkap Cak ya, tapi kalau saya melihat aslinya Cak, ini mekar Mas. Bagian area sini mekar, tapi dia lebih tipis, jadi kelihatan lebih slim. Dan kalau kita perhatikan di sini Mas, lihat setiap jengkal dari bodinya itu tekuk-tekukan dan fix Cak.
Honda memang berhasil selalu kalau ngeracik desain tuh enak dilihat gitu, Cak. Jadi kedatangannya terbaru itu bikin keren. Improvisasi, kadang-kadang kan menghancurkan, tapi kalau Honda tuh selalu berhasil, Cak. Dan bagian bawah-bawahnya, Cak, ya, ini pun berubah total. Ya, ini untuk puncengernya masih sama, model seperti ini, Cak. Tapi detail di area sini berubah, berbeda semuanya, Cak. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, body-bodinya, detailnya, wow, lihat bertekuk-tekuk, benar-benar menyudut dan lancip-lancip. Dan yang keren adalah Honda memberikan, nah ini dia nih, tambahan lagi layer di sini, Cak. Ini menggunakan plastik kasar, tapi diberikan ala karbon. Seperti ini, kelihatan nggak sampean? Jadi kayak nongol keluar dari bodinya, dan feel-nya jadi garang banget, Mas. Jadi kalau kita lihat seperti itu, dan teman-teman bisa lihat bagaimana bagian bawah bodinya yang memang lebih enak dilihat aja. Ya, bagian samping, box filter dan sebagainya di sini, Cak, masih sama teman-teman, karena memang engine-nya sama, hanya perbedaan dari mappingnya yang lebih torsi, karena torsi yang terbaru ini memang lebih tinggi dari 14 Nm, sebelumnya kan 13,8 ya. Itu teman-teman. Sementara untuk bagian suspensinya, Cak, masih sama dengan sebelumnya ya. Jadi springnya warna hitam. Sementara untuk bagian bawah dalamnya ya, maksudnya itu juga ada pelindung dari plastik untuk keawetannya. Sini rapi ya, Cak, ya. Dan ini bagian behelnya, Cak. Nah, behel sudah dibeser sampean kemarin. Akan ada coakan bagian tengah sini, Cak. Dan teman-teman dilihat dan dibandingkan dengan sebelumnya, ini lebih keren ya. Jadi lebih seirama aja bodinya. Pinter sih desainernya, lihat ya, lancip begitu. Dan kalau dilihat dari samping seperti ini. Oke, nah untuk bagian jok-joknya masih sama, Cak, ya, 18 liter teman-teman. Dan ini dia sudah helm in yang pasti, Cak. Jadi nggak ada perbedaan di sini. Ada toolkit di sini, Mas. Oke, ini adalah BBM pastinya di sini. Ini untuk mangkokannya. Jadi kalau ada tumpahan BBM aman, Cak, ya. Sound AHM produce by PT Astra Honda Motor. Dan bagian arah sini ada coakan ke dalam, Mas. Ya, artinya ya sampean akan menemukan sampean akan mudah untuk naruh helm di sini. Ada coakan di arah sini, ya. Jadi ini juga ada toolkitnya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat dari atas, Mas, saya menemukan desain bodi yang agresif. Tuh, ya. Enak dilihat, ya. Bahkan ujungnya sini pun lancip, Mas. Serba lancip dan lancip. Jadi kalau kita lihat dari belakang seperti ini. Desain belakangnya. Ini ya, ternyata kekuatan atau the power of casing. Walaupun menggunakan reflektor yang sama, lihat reflektornya sama, tapi dia ada kayak ke dalam gini ya, cekungan gitu ya, teman-teman lihat. Mungkin saya nggak kelihatan, tapi seperti ini. Oke, nah dari belakang seperti ini, dan lihat nih, tekukan bodinya yang mengalir sekali. Enak dilihat, ya. Sini juga ada plastik kasarnya yang bisa share ke sampean. Tekukan bodi lagi, dan teman bisa lihat bagaimana sosok dari belakang yang agresif, ya. Jadi untuk bagian spatbor atau fender belakang seperti ini, Mas. Jadi nggak polosan, juga ada variasi-variasi yang membuatnya sosoknya menjadi lebih garang. Sementara untuk bagian knalpot-knalpotnya itu masih sama ya. Gak ada berubah ya, Cak, ya. Knalpotnya masih shape-nya sama. Dan teman bisa lihat bagaimana di bagian disc brake-nya. Bagian belakang untuk pengeremannya yang memang versi ABS menggunakan double disc brake ya, teman-teman. Dan untuk pelek-peleknya dikelilingi warna emas, sekali lagi emas. Ya, di sini sudah ada spatbor kolong, Mas. Oke, dan sana ada karet seperti biasanya. Ini bodinya di bagian samping. Semplotin aja bagaimana shape design dari New Vario Evo 160 yang memang jauh lebih garang dan keren. Berkatakan lebih garang dan keren karena walaupun basis desainnya sama, tapi Honda mampu meracik atau merubah semuanya jadi semakin enak dilihat-lihat nih. Cakep ya, aja desain bodinya yang detail. Dan teman-teman untuk versi yang ABS, saya akan menemukan ini dia, ya, menemukan tulisan Vario ini tempelan menggunakan 3D dia, Cak. Warnanya silver, Cak, 160, dan tulisan Evo tempelan stiker. Jadi beda ya, karena untuk yang versi CBS itu tempelan stiker aja tanpa ada mode 3D. Emblemnya emblem biasa, ya, maksudnya emblemnya emblem stiker. Seperti itu, Cak. Dan ini body di bagian belakang untuk
dek-deknya. Detailnya mas, enak dilihat, asli. Celengan ambrol mas. Oke, nah untuk bagian cover knalpotnya sama ngelihat sini ada cowakan ya, bolongan gitu, dan ya shape-nya sih sama ya. Dan ini bikin cover untuk radiatornya mas, seperti ini cak. Dan jika kita lihat dari body per body, sampai menemukan bagaimana sosok dari samping seperti ini. Detail motornya, dan coba puterin buat sampean ya dari depan ya teman-teman. Sekali lagi power masih sama tapi torsi meningkat, detailnya berubah total cak, detailnya ya, tapi kalau basis untuk desainnya itu sama seperti itu. Dan bagian cover stangnya untuk rem-remnya masih sama cak, tentunya nggak ada adjuster dan sebagainya. Oke. Dan jika kita perhatikan di bagian area, nah ini dia, joknya menggunakan material yang berbeda. Nah, silver dia dari atas seperti ini. Yes. Oke, bagian sampingnya. Oke. Yes.